hari ini gembira semua ya. Siap, Bapak. Mudah-mudahan. Kelas ini jumlahnya berapa ya Bapak Ibu? 18, Bapak. 18 orang. Oh ya Bapak. 18 ya. Oke baik, terima kasih. Salam kenal untuk kita semua, salam sehat selalu. Itu biasanya saya kelas sebelumnya saya Vicon itu jam 8.30 waktu Indonesia bagian tengah, tetapi karena saya sedang ada di Jakarta, ada ikut kegiatan, maka saya pakai 45 menit, bisa saja 1 jam ke depan untuk menjelaskan pekerjaan modul untuk bagaimana hari ini Bapak Ibu mengerjakan. Setelah itu saya lanjut dengan ada pertemuan bersama di Bimas Katolik. Jadi mohon pengertian yang baik dari Bapak Ibu. Baik, pagi ini kita mulai dengan pertemuan, membuka pertemuan kita. Ibu Yasinta, saya minta kesediaannya untuk memimpin doa. Silakan Ibu Yasinta. Baik, Pak dosen, teman-teman, mari kita siapkan hati batin untuk berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan Allah Bapa, terima kasih. Cukup berlimpah kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala berkat, kasih dan cinta-Mu yang selalu dan senantiasa menuntun kami. Pada pagi hari ini kami mulai kuliahan kami dengan modul yang baru. Kami mohon kepadamu Bapa untuk selalu Kudus-Mu, untuk selalu dan senantiasa menyertai kami semua. Kiranya apa yang kami dalami pada pagi hari ini dan untuk 3 hari ke depannya boleh berjalan dengan baik dan lancar. Nama-Mu yang kudus tetap kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik, terima kasih Ibu Yasinta sudah memimpin kita dalam doa untuk pertemuan kita di awal. Pagi semua, perkenalkan nama saya Wilko Usboko. Saya dosen di Santo Petrus Keuskupan Atambua. Jadi pada kesempatan ini saya dipercayakan, diminta oleh LPTK Santo Merauke untuk mendampingi Bapak Ibu untuk modul katekese. Saya kalau Bapak Ibu sementara merintis untuk profesionalnya, saya juga sementara mengikuti pendidikan menyelesaikan ya di Universitas Negeri Surabaya. Tetapi perjalanan untuk sampai pada pendidikan PPG dalam jabatan untuk Bapak Ibu saya ikuti dari awal menyusun modul untuk profesional, katekese dan pedagogik. Jadi saya secara khusus menyusun modul pedagogik itu, saya menyusun modul kurikulum dan model-model pembelajaran. Nanti silahkan kalau ini belum masuk pedagogik ya, masih profesional ya. Belum. Oke. Baik. Hari ini saya coba bersama-sama Bapak Ibu untuk mendalami selama 3 hari ke depan. Nanti biasanya di hari ketiga saya akan minta perkenalan dari Bapak Ibu. Pertama biarlah Bapak Ibu langsung mengerjakan ya. Biasanya 3 itu tugasnya sudah tidak terlalu banyak. Oke. Baik Bapak Ibu semua yang baik, di LMS itu kemarin saya sudah kirim kontrak kuliah. Nanti setelah ini saya kirim resume template untuk resumenya. Analisis bahan ajarnya saya sudah kirim. Maka
Saya langsung saja pada untuk menunjukkan bagaimana mengerjakan. Ini pertemuan modul yang keempat, benar Bapak Ibu, atau kelima? Ke Enam. ke enam, Enam. ke enam, Lima. enam, ke enam, Enam. ke enam. Enam ya? Ya. Kalau lima juga baik, enam juga baik. Ini modul yang Ke enam. ini modul yang keenam ya. Oke, baik Bapak Ibu. Berarti kalau keenam itu nanti di analisis materi itu kita langsung rencana aksi ya. Tapi itu nanti kita omong kita omong pada semester kita omong pada pertemuan yang ketiga. Oke. Baik Bapak Ibu, saya langsung share apa yang perlu kita lihat bersama sehingga Bapak Ibu bisa menyiapkan pagi ini sampai dengan malam nanti. Saya kalau sudah ke-6 berarti untuk saya tidak kesulitan untuk mendampingi Bapak Ibu karena ini sudah modul yang ke-6. Bapak Ibu sudah tahu bagaimana cara mengerjakannya. Saya tinggal memperdalam saja apa yang bisa dibuat oleh Bapak Ibu sehingga hal yang ditanyakan itulah yang dijawab. Oke. Baik. Baik, Bapak Ibu di layar sudah muncul? Sudah Bapak. Sudah Bapak. Bapak. Sudah. Instruksi kontrak kuliah. Oke, baik Bapak Ibu. Kita lihat biasa yang lain-lain deskripsi perkuliahan, kompetensi inti, silahkan Bapak Ibu baca di modul itu untuk setiap KB. Kita langsung lihat pada ini tugas kegiatan. Jadi hari ini kita masuk pada hari yang pertama. Jadi, sebentar Bapak silahkan masuk pretest. Ada waktu yang sudah disiapkan. Setelah itu langsung setelah pretest selesai beranjak dari KB1. Jadi jangan loncat-loncat ya. Langsung resume KB1. Kalau resume KB1 Bapak Ibu sudah selesai, langsung kirim. Supaya jangan pikiran kita itu tertumpuk banyak sekali, langsung kirim. Setelah itu kalau resume KB1 selesai, langsung masuk ke resume KB2. Setelah selesai langsung dikirim. Jangan dikumpulkan sekali baru kirim. Maksudnya karena penilaian saya itu menyesuaikan dengan waktu saya. Jadi kalau saya kosong, saya langsung lihat di laman LMS-nya, Bapak Ibu sudah kirim, saya langsung beri nilai. Sehingga ada hal yang misalkan saya mau kembalikan, saya kembalikan dari awal. Itu yang dimaksud. Tapi Bapak Ibu menanti 4 tugas ini dikumpulkan baru dikirim sekali, nanti kesian ada hal yang saya kembalikan dan waktunya sudah mepet, kan kesian. Yang berikut analisis setelah resume KB2 masuk ke analisis bahan ajar KB1. Setelah itu analisis bahan ajar KB2. Tes formatif akan dibuka pada jam 7 waktu Indonesia Barat atau jam 8 jam 7 malam ya. Jam 7 malam waktu Indonesia Barat atau jam 8 waktu Indonesia malam waktu Indonesia bagian tengah dan jam 9 malam waktu Indonesia bagian timur. Itu akan dibuka di jam itu. Kenapa? Supaya Bapak Ibu jangan langsung buka tes formatifnya. Biar kuasai, karena tes formatif 1 ini kan pertanyaan yang sumbernya dari kegiatan belajar 1 dan kegiatan belajar 2. Mengandaikan kalau Bapak Ibu menguasai 2 KB ini, berarti Bapak Ibu bisa mengisi tes formatif 1. Catatan saya Bapak Ibu, untuk beberapa kelas saya selalu ingatkan untuk nilai resume KB1, KB2 dan analisis bahan ajarnya
itu sifatnya kualitatif, pasti dapat nilai. Bapak Ibu menulis pasti dapat nilai. Tapi soal tes formatif ini yang pilihan ganda Bapak Ibu. Karena itu tolong diperhatikan secara baik untuk pilihan ganda tes formatif 1 ini dibaca secara baik, setelah itu diisi, sehingga karena kalau soal pilihan ganda salah memilih opsi berarti dampaknya itu sudah tidak dibenarkan lagi, berarti 0. Katakan nilai nomor 1 tapi kita salah opsi, berarti nilainya 0. Tapi kalau sifat kualitatif yang Bapak Ibu tulis artinya belum sempurna pun tetap diberi nilai, itu yang dimaksud. Nah, oke, baik Bapak Ibu. Perlu diperhatikan di sini Bapak Ibu, tugas yang diberikan dikerjakan berurutan sesuai dengan urutan tabel yang tadi saya katakan. Ikuti ini. Nah, sehingga pikiran kita juga, kalau kita baru resum KB1, kita lihat ke analisis bahan ajar KB1, nanti pikiran kita, otak kita sudah kacau, kita bisa akhirnya tidak bisa fokus. Jadi bertahap, tidak apa-apa. Saya beri waktu yang cukup untuk Bapak Ibu. Yang kedua, hindari copy paste dalam mengerjakan tugas. Jadi gunakan pemahaman dan kata-kata sendiri dari Bapak Ibu. Kita lihat resum modul untuk setiap KB itu 3-5 halaman. Kalau bisa diperhatikan itu, jangan hanya 1 halaman saja, itu juga tidak bisa. 3-5 halaman itu minimal 3, maksimal 5, mengandaikan di dalamnya sudah ada refleksinya. Jadi tidak terpisahkan nomor 1 dan nomor 2. Oke, baik. Ini selesai. Saya sekarang langsung maju ke bagaimana meresum KB1. Oke, saya tunjukkan bagaimana kita, jadi Bapak Ibu sudah punya pengalaman sebelumnya meresum KB1, tapi saya coba menuntun secara praktis supaya langsung pada apa yang ditanyakan. Kenapa saya sebutkan ini? Karena untuk kelas-kelas sebelumnya kadang menjawabnya itu meluas sekali jawabannya, tidak langsung pada instruksinya apa yang mau ditanyakan. Nah, karena itu saya langsung pada bagaimana kita meresum KB1. Lalu saya Bapak Ibu sudah tampil? Sudah Bapak. Sudah tampil. Sudah. Halaman materi lembar kerja sudah Pak. Oke, baik. Silakan tulis namanya. Nah, ini yang diperhatikan Bapak Ibu. Kalau untuk menghindari secara teknis plagiat itu, Bapak Ibu bisa hilangkan 2 tabel ini. Bisa dihilangkan. Itu secara teknis untuk mau menghilangkan plagiat. Tetapi jangan lupa copy paste, copy 2 arus ini jangan lupa ketika hilangkan otomatis ini akan hilang. Jadi kalau bisa ditulis atau diketik di lembaran lain. Kontekstualisasi indikator esensial ini. Baik Bapak Ibu, sekarang saya mau itu secara teknis, kalau mau membuat supaya plagiatnya itu berkurang persennya, ini secara teknis. Tapi secara esensi itu menggunakan kata-kata Bapak Ibu sendiri, itu esensinya. Baik Bapak Ibu, jadi bahan kajian itu pengertian sifat dan objek katekese. Ini ada di, nanti silahkan dilihat, langsung baca ke bagian sifat dan objek katekese. Nah, ini harus diperhatikan. Jangan Bapak Ibu langsung lihat yang ini, hasil kajian modul langsung kerja. Nah, ini juga berbahaya sekali. Setelah itu Bapak Ibu, apa yang mau dikaji dalam modul ini? Baik Bapak Ibu, kita harus lihat, kita harus baca, ada hal-hal yang perlu kita jelaskan di sini. Baik, pertanyaannya ada di sini Bapak Ibu. Ini yang saya beri ini. Dari konsep di atas,
bagaimana upaya Anda berkatekese. Ingat, upaya Anda berkatekese. Saya beri tanda. Bagaimana upaya Anda berkatekese sesuai dengan profesi Anda sebagai guru profesional. Pertanyaannya, konteks yang mana? Konsep di atas ini. Oke, konsep di atas yang dimaksud itu ini, Bapak Ibu. Yang mau resum itu adalah dijelaskan sebelumnya adalah tentang sumber katekese. Kalau saya mau tulis di sini, sumber katekese. Nah, sumber katekese itu terdiri dari tradisi, sebenarnya diurutkan pertama kitab suci, tradisi gereja, dan magisterium gereja. Ini yang harus dijelaskan. Pertama, Bapak Ibu, bisa ditangkap Bapak Ibu, dipahami? Bisa Bapak. Bisa. Bisa. Bisa Pak, bisa. Setelah itu Bapak Ibu, apa yang mau diresum lagi? Ini, katekese dipandang sebagai media utama dan efisien untuk mewartakan sabda Allah. Ini dilihat lebih ke tujuan dan fungsinya. Jadi ini yang perlu dijelaskan di sini, karena kontekstualisasi indikator esensial adalah yang pertama, katekese bersumberkan dari sabda Allah, dan sumber lain yang terkait dengan sabda Allah yaitu tradisi, kitab suci, dan magisterium gereja. Itu kan menyebutkan sumber dari katekese. Berarti Bapak Ibu meresum sumber katekese itu. Setelah itu, katekese dipandang sebagai media utama dan efisien untuk mewartakan sabda Allah. Itu kalau kita lihat ada pada tujuan dan fungsi katekese sendiri. Silahkan diresum. Dan bagian C, Bapak Ibu, jangan lupa langsung upaya Anda berkatekese. Jangan lupa ini. Upaya berarti apa? Upaya berarti apa? Tindakan Bapak Ibu, kegiatan-kegiatan Bapak Ibu, usaha-usaha Bapak Ibu yang coba menggemakan apa yang ada dalam tradisi kitab suci magisterium ini. Jadi di bagian hasil kajian modul kiranya ada 3 hal ini. Sudah Bapak Ibu? Sudah Pak. Jangan meluas, jangan mulai langsung. Yang pertama, pengertian katekese. Memang tapi itu terlalu melebar ya. Yang ditanyakan langsung. Lihat indikatornya, ada kata-kata inti yang mau dijelaskan di sini. Setelah itu Bapak Ibu, refleksi. Ini refleksi. Refleksi ini ada yang bukan kelasnya Bapak Ibu ya. Ada di kelas lain, ada mahasiswa tertentu, Bapak atau Ibu, itu hanya merefleksikan 1 paragraf saja. Isi refleksi apa? Isi refleksi adalah bagaimana hal-hal baik yang diperoleh dari upaya Bapak Ibu berkatekese tentang tradisi, tentang kitab suci dan magisterium gereja ini. Berarti di sini Bapak Ibu harus omong tentang hal-hal baik. Jadi dia punya kaitan dengan ini. Supaya Bapak Ibu berkatekese. Hal-hal baik atau hal-hal positif dan hal-hal yang menjadi hambatan. Dan solusi yang diambil.
seperti apa. Kiranya ini juga, jadi Bapak Ibu jangan berpikir ini yang paling utama hasil kajian modulnya. Jangan. Dua nomor ini tidak ada satu yang paling utama. Dua-duanya diutamakan. Dua-duanya dilihat. Saya biasa melihat di hasil kajian modul. Hasil kajian modul itu dijelaskan secara baik. Sampai sini hanya satu paragraf saja. Padahal Bapak Ibu guru agama ini Roh Kudus terlalu banyak toh. Novena banyak, doa banyak, hari-hari omong tentang Tuhan, refleksi hanya satu paragraf saja, kan tidak boleh nanti satu paragraf. Refleksi berarti tidak boleh terlepas dari diri kita, artinya kita merefleksikan pengalaman kita sesungguhnya. Jadi sebagai guru agama Katolik, upaya saya berkatekese hal apa yang saya bisa dapat sebagai guru agama Katolik yang profesional. Jadi omong itu pribadi kita, saya. Nah, kan kita refleksi toh, berarti kita tidak menyebut pengalaman orang lain. Kita tidak omong secara umum, tetapi kita omong tentang diri kita berhadapan dengan apa yang kita sudah buat. Baik, itu yang saya sampaikan pada yang resum pertama. Sampai itu pertama ini bisa Bapak Ibu? Bisa. Ya. Saya? Bisa. Silakan nanti. Jadi ingat, saya ulangi lagi hasil kajian modul itu ada 3 hal. Jadi di kajian modul ini harus ada 3 hal ini. Setelah itu harus ada refleksi yang punya kaitan dengan diri kita, apa yang kita buat. Jangan refleksi seolah-olah pendidikan guru agama Katolik selama ini ada. Itu berarti refleksinya tidak mengena pada kita, tapi kita omong guru agama Katolik pada umumnya. Nah, ini yang dapat kita perhatikan. Baik, saya lanjut ke yang resum kedua. Setelah itu silakan ada yang mau bertanya, disilakan. Saya maju ke resum yang kedua. Oke, baik Bapak Ibu, resum yang kedua kita lihat bersama. Ini juga sama. Ingat Bapak Ibu, ini saya sudah beri tanda, ini ada beberapa hal yang mau dilihat. Jadi subbahan kajian itu perkembangan tematik katekese umat di Indonesia. Sekarang apa yang mau dijelaskan di bagian ini? Yang pertama, Bapak Ibu harus perhatikan bahwa perkembangan katekese itu dipengaruhi oleh ini. Perkembangan lingkungan dan umat dalam sebuah komunitas gereja. Jadi pertama, Perkembangan lingkungan. Lingkungan dan umat. Umat dalam sebuah komunitas gereja. Setelah itu Bapak Ibu, ingat ada juga. Demikian juga pelaksanaan katekese mengikuti budaya setempat. Berarti ini kita omong tentang inkulturasi. Jangan saja ada model katekese yang dihidupkan di keuskupan kita. Model katekese yang dihidupkan di keuskupan kita, atau model katekese yang kita inovasi dan hidupkan di KUB atau KGB kita. Pelaksanaan
katekese mengikuti budaya setempat. budaya. Oke. Sekarang yang berikut lagi, Bapak Ibu. Di sini ada hal yang dilihat lagi, yaitu katekese dan pelajaran. Katekese dan pelajaran pendidikan agama Katolik. Ini di bawah sini. Ini harus dilihat hubungannya bagaimana. Kan saling melengkapi toh, tapi kita harus jelaskan hubungannya seperti apa. Dari sini kita masuk ke bagian ini, itu upaya Anda berkatekese dalam pelajaran 4 di sekolah. Ini jangan lupa. Jadi pertanyaannya ini saya beri tanda merah. Kadang Bapak Ibu tidak baca, jelaskan juga di lingkungan atau di KUB atau di KGB. Ini pertanyaannya di sekolah. Upaya apa yang dibuat? Upaya yang dibuat, apa isi dari upaya ini harus memperhatikan ini, 3 hal ini. Katekese dipengaruhi oleh lingkungan dan umat. Bahwa kita berkatekese di sekolah, tetapi ingat, dipengaruhi oleh lingkungan dan umat. Juga dipengaruhi oleh mengikuti budaya setempat. Ini harus ada 4 hal ini. Kalau Bapak Ibu membuat seperti ini, logikanya begini Bapak Ibu. Yang namanya modul ini, biasanya satu modul ini kan sama dengan satu mata kuliah. Itu biasanya harus 1 semester toh Bapak Ibu. Tapi ini kan tiba-tiba satu modul 3 hari. Berarti Bapak Ibu harus secara baik memperhatikan apa yang ditanyakan, sehingga dosen juga tidak susah dalam mencari jawabannya Bapak Ibu sesuai dengan yang ditanya, diinstruksikan. Baik, setelah itu Bapak Ibu datang ke refleksi sama. Nilai-nilai baik apa yang Bapak Ibu dapat dari kegiatan berkatekese dalam pelajaran PAK di sekolah? Hambatannya apa, solusinya apa? Jadi jangan diceritakan terkesan refleksi ini di luar dari diri kita. Jangan. Refleksi ini harus kena pada diri kita. Nilai baik apa yang kita dapatkan? Makna terdalam apa yang kita peroleh dari upaya kita di atas itu. Jadi jangan, ingat Bapak Ibu, jangan 1 paragraf saja, jangan 2 paragraf. Yang namanya refleksi ini kan kita bertumpu pada apa yang kita alami, ya, apa yang kita alami. Baik. Sampai di sini Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan, disilahkan sebelum saya masuk ke analisis bahan ajar. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa Pak. Saya? Bisa Pak. Bagi saya ini kan sudah modul ke-6 toh Pak, sudah mau lulus di pedagogik ini. Saya lihat sudah modul ke-6 ini sebenarnya semuanya jangan terlalu pasang muka yang harus gembira ya, senyum. Maka saya lihat kalau bisa aktifkan kamera supaya saya lihat muka-muka Bapak Ibu dalam sertifikasi ini luar biasa. Kemarin saya sudah diterima sebagai penguji UKIN. Nanti Bapak Ibu mereka masih kita akan nilai di pengetahuannya. Nanti di Desember kami akan menilai unjuk kinerja Bapak Ibu. Jadi dari awal saya katakan unjuk kinerja itu ada 3 hal ya. Yang pertama RPP. RPP itu harus
dicari bagaimana RPP menyusun RPP yang baik itu seperti apa, dengan metode yang tepat, itu harus dipersiapkan. Yang kedua, pelaksanaan pembelajaran, berarti harus Bapak Ibu akan membuat video pembelajaran. Nah, video pembelajaran ini harus pembelajaran apa ya? Dari RPP yang Bapak Ibu sudah susun, divideokan, diaksikan. Karena itu kalau kita di kampung, di apa, harus cari orang-orang yang bisa membantu kita untuk membuat video, karena durasinya 30 menit. Nah, kalau kita di kampung sinyal terganggu, datanglah ke kota 1-2 hari, minta orang di sana untuk buat video kita, karena di situ mulai dari menilai dengan penampilannya, penampilan Bapak Ibu, berpakaian, berbusana, ini juga dinilai Bapak Ibu serasi tidak, sesuai dengan dilihat, karena ada satu item, satu capaian pembelajaran yang dilihat dari penampilan Bapak Ibu. Baik, setelah itu untuk kerja yang ketiga adalah portofolio. Portofolio ini ada 4 hal yang penting yang harus ada, dan ada yang 2, tapi 2 itu bisa saja tidak, satunya tidak ada, tidak apa-apa, tapi prinsipnya 4-nya harus ada. Itu nanti akan dijelaskan oleh LPTK. Tapi saya ingatkan dari awal. Dan saya ingat juga untuk portofolio itu 3 tahun, dokumen-dokumen yang dikumpulkan adalah 3 tahun terhitung ketika Bapak Ibu ditetapkan sebagai mahasiswa PPG. Berarti dokumennya, sertifikatnya itu dari tahun 2020, 2021 dan 2022. Nah, 2018 Bapak Ibu sekalipun menulis jurnal di tingkat internasional tidak bisa dinilai karena itu 2018. Jadi mulai dinilai itu 2020 ke 2022. Jadi mulai sekarang silahkan mengikuti kegiatan. Tapi sekarang 2023 kalau Bapak Ibu ikut kegiatan tidak dinilai karena dinilainya batas di 2022 ke 2020. Baik, itu kalau tidak ada pertanyaan saya lanjut ke analisisnya. Kita lihat. Analisis bahan ajar. Baik Bapak Ibu, analisis bahan ajar ini KB1 Bapak Ibu. Yang pertama, Bapak Ibu langsung melihat pada bahan hakikat katekese. Ya, jangan buka semua tema di situ, baca dari awal sampai akhir. Ternyata harus yang perlu dibaca itu hanyalah hakikat katekese, dibaca untuk dipahami. Setelah itu Bapak Ibu, kita lanjut ke tagihannya. Yang pertama, jelaskan secara singkat sifat dan aspek. Ini berarti ada 2 jawaban Bapak Ibu. Secara singkat, sifat katekese dan aspeknya. Ini harus dijelaskan secara singkat. Jadi ada 2 hal. Kalau saya mau ketik di sini, ini saja, langsung poinnya saja, jangan dijelaskan terlalu melebar. Setelah itu Bapak Ibu kita masuk ke yang kedua, jelaskan hubungan. Yang kedua, yang pertama, apa yang dijelaskan di sini? Yang pertama, Bapak Ibu harus menjelaskan tugas katekese. Nah, sebelum kita melihat hubungan, kita harus menjelaskan tugas katekese.
Setelah itu, yang kedua, kita harus menjelaskan apa? Tugas sebagai guru agama. Itu harus dijelaskan dulu. Setelah itu datang hubungannya. Hubungannya mana? Ini hubungan tugas katekese dan guru, tugas guru paku, hubungannya bagaimana? Karena yang ditanya adalah jelaskan hubungan, tetapi kita mau jelaskan hubungan bagaimana kalau dua tema ini kita belum pahami. Maka untuk menjelaskan secara baik, Bapak Ibu perlu yang pertama, jelaskan secara singkat tugas katekes, tugas guru pendidikan agama Katolik, dan tarik hubungannya. Hubungannya seperti apa? Sekarang, yang kedua, yang ketiga, refleksikan kaitan teori hakikat katekese. Sekarang, berarti apa? Yang pertama, hakikat katekese. Kalau orang ngomong tentang hakikat katekese, Bapak Ibu, itu pasti di situ ada pengertiannya, tujuan, manfaat, fungsi. Nah, itu orang sebut konsep dasar sebenarnya. Bentuk. Setelah itu, teori hakikat katekese itu yang berikut kaitannya dengan tugas dari teori di atas, kaitan dengan tugas guru pak seperti apa? Oke. Tugas guru pak ya, berarti guru pak tugas di sekolah ya? Seperti apa? Baik. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu jelaskan ini secara terperinci, sebagai dosen saya memahami, Bapak Ibu sungguh-sungguh memahami Pak KB ini, dan alur berpikir Bapak Ibu akan tertata secara rapi, terperinci, karena menjelaskan sesuai dengan apa yang ditanyakan. Silahkan, mau difoto atau ditulis silahkan. Setelah itu baru saya lanjut ke yang kedua. Bisa dilihat? Bisa Bapak. Akan mau difoto atau ditulis, disilahkan. Setelah itu, jadi ini kita lihat sifat katekese apa. Ini pertanyaan harus dijelas secara singkat saja. Aspek katekese apa saja singkat. Cara tugas katekese, tugas guru pak, hubungannya bagaimana? Hubungan antara tugas katekese dan tugas guru pak itu bagaimana? Setelah itu kita datang ke hakikat katekese, pengertian, tujuan, dan ini kaitan dengan guru pak. Guru pak artinya kaitan dengan tugas. Kalau saya mau katakan Anda, berarti ini cara mendeskripsikan ini dengan cara refleksi. Berarti diri kita. Dari hakikat ini, hakikat katekese ini, hakikat katekese ini, kita refleksikan tugas saya sebagai guru agama untuk mendukung tujuan katekese ini tercapai bagaimana, manfaatnya supaya tercapai bagaimana, fungsi yang diemban dalam katekese. Kalau saya seperti apa di sekolah, bentuk katekese yang saya buat di sekolah itu seperti apa. Nah, ini yang dimaksud. Baik, sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa Bapak. Bisa Bapak. Sudah 6 modul, 5 ini hari 6 modul ini pasti luar biasa ini. Ini saya hanya istilahnya saya hanya memberi ulang saja, bisa saja di modul pertama dan kedua Bapak Ibu, kedua sampai 5, pertama sampai 5 Bapak Ibu
sudah memahami secara baik. Ini saya hanya coba menekankan kembali saja. Bapak Ibu. Oke, sekarang kita kembali ke yang instruksi. Saya coba lihat di KB yang Dua. kedua. Kita berjalan sekalian ya. Belum nampak Bapak Ibu? Belum Bapak. Belum Pak. Belum Pak. Saya coba. Oke, baik Bapak Ibu. KB2. Ingat Bapak Ibu langsung melihat pada topik perkembangan katekese yang perlu dibaca supaya paling kurang Bapak Ibu punya pemahaman, punya pengetahuan, pemahaman yang baik tentang perkembangan katekese. Setelah itu kita lihat di bagian bawah sini. Apa yang ditanyakan di sini? Baik Bapak Ibu. Yang pertama yang perlu dijelaskan adalah katekese zaman para rasul. Itu harus dijelaskan secara singkat. Katekese zaman para rasul itu seperti apa? Pada masa zaman para rasul itu katekese itu dijalankan seperti apa? Itu pertanyaan di situ. Yang kedua, katekese zaman sekarang. Nah, itu seperti apa pelaksanaan katekese di zaman sekarang, perkembangan. Setelah itu hubungan. Lihat hubungan keduanya bagaimana. Ini hubungan katekese zaman para rasul, perkembangannya, dan zaman sekarang itu hubungannya bagaimana? Bisa dilihat dari isinya. Misalkan dilihat dari isinya katekese zaman para rasul dan katekese zaman sekarang, isinya adalah tentang sabda Tuhan, atau kita mau katakan sumbernya. Dilihat dari sumbernya dari para rasul itu dari isinya adalah tentang ajaran Yesus Kristus. Dua-duanya ada hubungan. Jadi katekese zaman para rasul omong tentang Yesus Kristus, katekese zaman sekarang pun omong tentang apa yang dibuat oleh Yesus Kristus. Itu dilihat dari isinya. Dilihat dari bentuk pewartaannya seperti apa. Katekese para rasul bentuk pewartaannya misalkan seperti ini, juga sekarang juga masih seperti itu. Misalkan pewartaannya ada dalam kelompok kecil mengajar. Sekarang juga sama mengajar. Sekalipun bentuknya berbeda-beda. Ada yang sudah mengarah ke digital. Tapi dulu kan ada bersama kelompok kecil. Sama sekarang kelompok kecil juga dibuat. Nah, itu contoh. Yang kedua, di nomor 2 ini Bapak Ibu, apa yang mau dijelaskan di nomor 2? Nomor 2 ini yang dijelaskan adalah yang pertama Bapak Ibu coba harus tahu katekese umat. Katekese umat itu secara singkat itu katekese umat itu apa sesungguhnya? Nah, perkembangannya bagaimana katekese umat? Setelah itu datang ke pelajaran pendidikan agama Katolik. Nah, secara singkat, berarti hakikat PAK, ruang lingkup PAK itu tentang apa? Tujuan pelajaran pendidikan agama Katolik, ruang lingkup PAK itu bagaimana? Setelah itu kita lihat
hubungannya. Buka kamera. Hubungan keduanya bagaimana? Setelah itu, dengan bahasa refleksi, itu Bapak Ibu coba lihat kaitan teori tersebut dengan pewartaan Bapak Ibu, Pak. Teori yang dimaksud apa? Teori yang dimaksud adalah Bapak Ibu coba mengkaji, coba melihat berdasarkan hubungan katekese zaman para rasul, katekese zaman sekarang, katekese umat sekarang. Bapak Ibu coba lihat tugas pewartaan Bapak Ibu. Refleksikan tugas pewartaan Anda. Nah, ini berdasarkan teori katekese. Sebenarnya seperti ini katekese zaman para rasul, zaman sekarang, dan katekese umat. Nah, ini sebenarnya Bapak Ibu mau melihat, coba membuat refleksi dari tiga hal itu. Baik Bapak Ibu, ini yang saya coba berikan soal bagaimana Bapak Ibu mengerjakan. Sebenarnya tadi jam sekarang Bapak Ibu, sebenarnya jam sekarang ada misa di bersama, hanya saya mau menggunakan waktu, katakan saya minta untuk siang, tapi kesian Bapak Ibu menanti untuk mengerjakan tugas. Karena itu baiklah, saya dan memang mau bagaimana ya, saya akhirnya mencari waktu untuk coba Bapak Ibu, saya tuntun Bapak Ibu untuk di awal, sehingga nanti Bapak Ibu tidak kesulitan dalam mengerjakan tugas ini. Baik Bapak Ibu, ini yang bisa saya sampaikan. 12 menit lagi pertemuan kita akan berakhir berdasarkan sistem ini, Google Meet. Jadi ini yang bisa saya sampaikan. Apa bisa ditangkap secara jelas Bapak Ibu? Bisa, Bapak. Bisa Bapak. Senang kalau dengar kata-kata bisa. Saya terlalu senang Bapak Ibu. Dan demikian, kalau Bapak Ibu ikuti ini secara baik, pasti tidak menyulitkan kami untuk bisa memberi nilai. Karena kami langsung pada intinya. Dengan demikian nanti masuk ke modul pedagogi, hal yang sama yang harus dilihat dari faktor potensialnya dan kata-kata inti yang ada yang harus kita jelaskan. Baik, ada yang mau ditanyakan, ditanyakan. Kalau tidak, silahkan WA group kita, silahkan ditanyakan lewat WA group. Dan hal-hal teknis mengenai kesulitan Bapak Ibu mengupload, kita punya admin, dua admin, Pak Asmar dan temannya, silahkan ditanyakan. Itu saja dari saya. Terima kasih. Yang pertama yang perlu saya sampaikan adalah Bapak Ibu perlu jaga kondisi kesehatan. Sekarang sampai tanggal 23 September kita masih menyelesaikan satu kajian, yaitu soal nilai pengetahuan. Nah, Bapak Ibu sekarang masuk sampai tanggal 23 September ini untuk nilai pengetahuannya. Yang perlu disiapkan RPP, video pembelajaran, dan portofolio sertifikat yang perlu disiapkan. Baik Bapak Ibu, kita hanya bertemu secara online. Nanti di hari ketiga saya biasanya minta untuk kita saling mengenal supaya biar secara online tapi saya tahu Ibu Lucia itu dari mana, Ibu Yasinta itu dari mana, tugasnya di mana. Tapi itu di hari ketiga. Nah, biasanya di hari ketiga itu
hari pertama itu saya biasanya langsung beri nilai. Dan kalau Bapak Ibu tulis jawab langsung pada ini, biasanya tidak ada revisi. Biasanya tidak ada revisi. Saya langsung beri nilai, dan ini sifatnya kualitatif. Apa yang Bapak Ibu tulis, yakinlah bahwa nilainya akan baik yang saya berikan. Tolong diperhatikan, dilihat secara baik di tes formatif. Karena tes formatif itu pilihan ganda. Salah memilih berarti berdampak pada turunnya nilai kita. Jadi itu tolong diperhatikan. Bapak Theophilus ini juga dari mana? Bapak Christophorus. Nah, ini juga nanti di hari ketiga ya. Hari ketiga kita akan saya beri waktu kita saling mengenal. Bisa saja Bapak Ibu mereka yang ada di sini juga pasti tidak saling mengenal. Ini Ibu Margareta, Ibu Bibiana ini dari mana? Jadi kita hanya baku lihat saja lewat kamera ini. Kita hanya baku lihat saja, kita tidak saling mengenal. Pak Rovinus ini dari mana? Mungkin ketika saya sebut seperti ini, tiba-tiba ada pesta nikah di sana. Oh, ada Pak Rovinus di sini. Nah, kan kita bisa mampir, mandi di sana, ganti pakaian untuk malam kita pesta bersama. Bisa aja seperti itu. Baik, saya senang Bapak Ibu tertawa gembira. Jangan, katekis ini kan kabar gembira toh. Jangan susah, jangan sedih. Guru agama jangan terlalu susah ya. Justru dengan Bapak Ibu diundang di PPG ini satu kegembiraan bersama. Kita sebagai lembaga perguruan tinggi agama Katolik, kita gembira karena sudah sekian tahun kita tidak punya LPTK yang menyelenggarakan PPG. Dan Bapak Ibu itu beruntung sekali, masih 12.000 baru 6.000, baru sekian, baru berapa ribu saja. Maka kami di Atambua terus STP Santo Petrus oleh Bimas Katolik kami diminta untuk segera reakreditasi supaya institusinya B, karena programnya sudah B. Kalau B berarti kenapa saya masuk ke sebagai tutor, karena diminta supaya dibiasakan dengan sistem ini memang, sehingga ketika itu kita bisa bagi bukan hanya Semarang dan Merauke, tetapi STP Santo Petrus Keuskupan Atambua juga bisa menyelenggarakan itu, karena kita prodinya sudah B, masih sedikit di institusi yang perlu direakreditasi. Baik, itu saja dari saya. Salam sehat selalu. Yang pertama, gembira, jangan stres dan akhirnya anak mereka datang minta uang, anak mereka ini dipukul. Hai Papa dan Mama, ini ada pusing, ini jangan datang. Jangan, ini kesian. Anak juga pasti gembira karena Bapak dan Mamanya mau disertifikasi toh. Anak gembira, anak ganggu itu biasa ya. Jangan langsung stres, cubit mereka punya telinga, marah mereka, kesian. Gembira saja, dengan gembira pasti tugas yang seberat apapun pasti bisa dilaksanakan. Itu saja dari saya. Terima kasih untuk kesediaan Bapak Ibu pertemuan ini. Salam sehat selalu. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi Bapak. Pagi juga Bapak. Pagi juga Pak. Saya mohon izin ya keluar dari ini. Baik Pak. Iya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Tutup. Selamat pagi ya. Pagi semua. Teman-teman. Apa kabar? Kabar baik. Pagi semuanya. Pagi. Tugas berat ini hari ini. Tugas hari ini. Lumayan. Lumayan.
Dosen tanya mengerti semua. Ya mengerti. Semua. Bentar dulu. Anggap semua. Tanya mengerti ya. Semua mengerti. Pas kerja punya. Nanti sebentar baru pusing. Ditanya mengerti, iya mengerti. Iya. Ini Dosen sama kasmati tanya susah. pusingnya Ini sama pusing sendiri. Dan susah mengerti, iya Bu. Nah, giliran tanya sediam. Eh, Sekarang teman-teman kita Sekarang kebalikan. teman-teman yang tadi masuk terlambat nanti saya kirim video utuhnya. Terima kasih Pak Ketua. Oke Mbak, oke Pak Ketua. harus memang ada antisipasinya itu. Kalau ibu Buat rekaman, kan? kalau ibu Foni itu senior jadi tidak masalah, kita lain nih. Aduh, tidak pernah membaca baru menulis. Mantap. Bagus. Ini yang bagus. Yang penting kita ikut alurnya seperti